Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas contoh soal jarak titik ke garis pada geometri ruang. Dalam hal ini pada bangun kubus. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya 8 cm. Tentukan jarak titik A ke garis EF, jarak titik H ke garis AB, dan jarak titik G ke garis HC. Langkah pertama kita gambar dulu kubusnya. Setelah kita gambar kubusnya, kita tentukan. Yang ditanya itu kan jarak titik A ke garis EF, berarti ini titik A-nya. Terus garis EF-nya kita garis juga. Nah, ini yang warna merah ini ya, garis EF. Berarti titik A diproyeksikan ke garis EF. A berarti jatuh tegak lurusnya itu di titik E kan. Berarti jarak titik A ke garis AF itu sama dengan panjang ruas garis AE, jadi 8 cm. Itu ya. Nah, untuk yang B, jarak titik H ke garis AB. Gambar lagi kubusnya. Nah, titik H kan di sini. Kita gambar garis AB-nya. Garis AB-nya kan situ ya, yang bawah ini nih garis AB. Berarti H diproyeksikan ke garis HB, akan jatuh tegak lurus di titik A kan. Titik H-nya tegak lurus, titik A-nya tegak lurus nih. HA sama AB itu tegak lurus. Jadi yang disebut jarak titik H ke garis AB itu sama dengan panjang ruas garis HA. HA ini kan diagonal bidang kubus kan, berarti langsung aja pakai rumusnya. Jadi HA itu 8/2 cm. Lalu contoh soal lainnya seperti ini. Diketahui kubus ABCDEFGH mempunyai panjang rusuk 8 cm dan titik P di tengah-tengah garis HG. Yang ditanya, tentukan jarak titik B ke garis DG, jarak titik A ke garis BH, jarak titik A ke garis BP, jarak titik A ke garis BC. Yang A dulu ya, jarak titik B ke garis DG. Gambar dulu kubusnya, lalu kita tentukan garis DG-nya itu mana. Nah, ini kan garis DG-nya ya. Terus ini titik B-nya, berarti B diproyeksikan ke garis DG. Nah, kalau kita lihat, kalau kita jatuhnya ke D, BD sama DG kan gak siku-siku, berarti jatuhnya bukan di D. Atau kalau misalnya kita ke G, BG sama GD kan gak siku-siku, berarti kita proyeksikan saja garis B ini tegak lurus dengan, yang penting tegak lurus dengan garis DG gitu. Nah, kita misalkan di sini jatuhnya di titik R, kan? Jadi yang disebut dengan jarak titik B ke garis DG itu adalah BR. Itu panjang ruas garis BR. Setelah itu kita buat segitiga bantuannya. Di sini bisa kita lihat segitiga bantuannya itu segitiga BDG. Tuh. Nah, lihat ya segitiga BDG. Kita cari tahu BDG ini tuh segitiga apa sih? Kalau kalian lihat, ini bisa dilihat kan nih. BG itu kan diagonal bidang. Kalau misalnya panjang rusuknya 8 cm, berarti BG ini 8/2. Nah, DG juga diagonal bidang kan, berarti ini 8/2 juga gitu. Terus BD juga diagonal bidang, berarti 8/2. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga BDG ini adalah segitiga sama sisi. Gitu. Kalau BDG itu segitiga sama sisi, berarti bisa kita gambarkan seperti ini nanti ya. Jadi panjangnya BG 8/2, berarti si BR ini nih pasti membagi 2 di tengah-tengah nih. R ini di tengah-tengah dari DG karena dia segitiga sama sisi. Berarti kalau DG-nya itu 8/2, berarti RG-nya ini tinggal 8/2 dibagi 2, jadi 4/2. Baru kalian cari
pakai teorema Pitagoras. Jadi BR-nya itu akar dari BG kuadrat dikurang RG kuadrat. Nah, nanti kalau 8 akar 2 kuadrat, cara ngitungnya itu 8 kuadrat dikali akar 2-nya dikuadratin. Jadi 8 kuadrat 64 dikali akar 2 kuadrat 2, jadi 64 kali 2, jadi 128. Yang 4 akar 2 kuadrat juga seperti itu caranya. Jadi 4 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Nanti didapatlah BR-nya itu 4 akar 6. Jadi jarak titik B ke garis DG itu adalah 4 akar 6 cm. Untuk jarak titik A ke garis BH, kita gambar lagi nih kubusnya. Setelah gambar kubusnya, berarti kita tentukan garis BH-nya kan. Terus berarti titik A ini diproyeksikan ke garis BH. Ini kita cek dulu nih, ini kan nggak mungkin ya jatuhnya di titik B kan, karena AB sama BH itu dia nggak tegak lurus. Terus kalau ke titik H jatuhnya juga nggak mungkin, karena AH sama HB juga nggak tegak lurus. Jadi kita buat aja nih tegak lurus di garis BH-nya seperti ini. Kita misalkan tegak lurusnya itu nanti jatuhnya di titik R gitu ya. Jadi yang disebut dengan jarak titik A ke garis BH itu adalah AR. Nah, untuk mencari panjangnya AR ini, kita buat segitiga bantuannya itu adalah segitiga HAB gitu ya. Nah, kalau kita lihat segitiga HAB ini, si HA sama AB ini siku-siku gitu, berdasarkan teorema yang pertemuan sebelumnya itu. Kan AB ini tegak lurus sama bidang ADHE, berarti AB ini tegak lurus dengan semua garis di bidang ADHE. AH ada di bidang ADHE, berarti AB tegak lurus dengan AH gitu ya. Jadi ini siku-siku nih di sini di A, berarti segitiga HAB ini segitiga siku-siku. Yang ditanya itu kan AR-nya ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti ini kita nanti pakai caranya menggunakan luas segitiga. Gitu. Kita lihat yang diketahuinya. AH, panjang AH berapa? Tadi kan diketahui kalau panjang rusuk kubusnya ini 8 cm. Berarti AH ini diagonal bidang. Berarti AH ini 8 akar 2. Kalau AB, AB-nya kan 8. Terus kalau BH nih, nah BH ini kan diagonal ruang, gitu kan? Berarti 8 akar 3. Tuh, jadi bisa kita tulis kayak gini. Nah, kalau udah tahu kayak gitu, kita tinggal menggunakan konsep luas segitiga. Luas segitiga HAB sama dengan luas segitiga HAB. Berarti setengah, kalau alasnya AB, berarti tingginya itu HA. Kalau alasnya HB, berarti tingginya itu AR, gitu kan? Kali 2, kedua ruasnya kita kali 2, jadi tinggal AB kali AH sama dengan HB kali AR. Nah, disubstitusi sama kamu, AB-nya kan 8, AH-nya 8 akar 2, terus HB-nya 8 akar 3, AR-nya yang dicari, berarti AR-nya itu 8 dikali 8 2 dibagi 8 akar 3. Didapatlah AR-nya kan nanti nih, 8 dibagi 8 kan 1 ya, jadi tinggal 8 akar 2 per akar 3. Lalu dirasionalkan, dikali sama akar 3 per akar 3, karena penyebutnya kan akar 3 nih. Jadi dirasionalkan. Jadi dapat 8 akar 6 per 3. Jadi panjang ruas garis, maksudnya jarak titik A ke garis BH itu adalah 8 per 3 akar 6 cm. Untuk yang C, yang ditanya itu kan jarak titik A ke garis BP. Gambar lagi kubusnya. Nah, garis titik P-nya kan tadi di situ ya. Garis BP tuh ya. Titik P-nya kan tadi di tengah-tengah HG. Berarti garis BP-nya tuh yang ini nih. Nah, kan titik A. A-nya diproyeksikan ke garis BP. Nah, nggak mungkin A-nya ini jatuh di titik D karena AB sama BP-nya itu nggak siku-siku kan. Terus
Kalau jatuh proyeksinya di titik P juga nggak mungkin juga kan, berarti kita gambar nih A-nya tegak lurus di garis BP-nya gitu. Misalkan hasil proyeksi titik A-nya itu adalah titik R, jadi yang disebut dengan jarak titik A ke garis BP-nya itu adalah panjang ruas garis AR. Nah, kita cari tahu lagi nih segitiga bantuannya. Segitiga bantuannya kan berarti segitiga PAB kan. Nah, kita cari tahu dulu nih panjang sisi-sisi dari si PAB ini. Yang kita tahu kan AB-nya ya, AB-nya kan 8. Nah, kita mau tahu panjang AP. Nah, cara mencari AP. Nah, kita mau cara mencari AP. Ini kan siku-siku nih di sini nih. Pakai bantuan segitiga AEP. Ya, jadi kalau mau cari panjang AP, kita pakai segitiga bantuan AEP. Nah, karena siku-siku di E nih. Ya. Nah, untuk mencari EP, itu kan kita belum tahu EP-nya apa. Untuk mencari EP, berarti ini kan siku-siku di H. EP itu berarti kan EH kuadrat ditambah HP kuadrat, didapatkan nanti hasilnya akar 80. Gitu ya. Dan terus kalau EP udah tahu, baru kita bisa cari AP. Jadi AP-nya itu sama aja akar EP kuadrat ditambah AE kuadrat. Jadi ini EP kuadrat tambah AE kuadrat nih. Karena ini siku-siku di sini. Ya, jadi akar EP kuadrat tambah AE kuadrat. Nanti didapatlah jadinya kan EP-nya tadi dapatnya akar 80. Akar 80 kuadrat 80 ditambah 64 itu 144. Jadi akar 144 itu 12. Itu dapat AP. Nah, sekarang cari PB. Kalau mau cari PB, berarti kita harus tahu juga si PC kan. Nah, nyari PC ini berarti gimana caranya? Sama aja PG kuadrat ditambah GC kuadrat. Nah, PG-nya ini kan 4. GC-nya ini 8. Jadi sama aja ya. Kan PG-nya 4 kuadrat. Terus GC-nya itu 8 kuadrat. Jadi panjangnya PC sama EP itu sama, akar 80. Jadi nanti dicari PB, PB-nya juga sama nih. Caranya sama nih, ini siku-siku di sini. Pakai Pitagoras juga. Nanti dapat 12 tuh PB-nya. Udah dapat PB, berarti kan kita bisa tulis di sini. AB-nya kan 8, AP-nya 12, PB-nya 12. Berarti ini segitiga apa? Sama kaki. Kalau segitiga sama kaki nih, 12, 12, ini 8 kan? Kan membagi 2 kan? AB-nya nih, P-nya pasti S-nya jatuh di tengah-tengah sini. Ini kita misalkan P, kita ambil aja garis tingginya nih ke sini kan. Jatuhnya di S. Berarti AS itu 4, SB-nya itu 4 karena panjangnya AB itu kan 8. Jadi membagi 2 jadi 4 ini 4 gitu ya. Nah, udah dapet kayak gitu, kita pakai luas segitiga. Nah, kita cari tahu dulu nih si PS ini berapa kan. Kalau mau pakai luas segitiga, kalau alasnya AB, tingginya kan PS. Nah, PS-nya itu berapa? Pakai Pitagoras. PS-nya itu berarti AP kuadrat dikurang sama AS kuadrat. AP kuadratnya 12 kuadrat dikurang AS-nya 4 kuadrat. Jadi didapatlah akar 128. Disederhanakan jadi 8 akar 2. Udah dapat PS, berarti pakai luas segitiga. Luas segitiga PAB sama dengan luas segitiga PAB. Berarti setengah. Kalau alasnya AB, berarti tingginya PS. Kalau alasnya PB, berarti tingginya AR. Dikali 2 lagi. Jadi nanti tinggal, ini dikali 2 ya. Jadi tinggal AB kali PS sama dengan PB kali AR. Jadinya AB-nya, berapa AB-nya kan 8. PS-nya tadi udah kita ketahui, udah kita cari nih dapat 8 akar 2. PB-nya 12 kali AR, jadi nanti dapat AR-nya. AR-nya 8 dikali
8 akar 2 dibagi 12. Disederhanakan jadi 16 per 3 akar 2. Jadi jarak titik A ke garis BP itu adalah 16 per 3 akar 2 cm. Soal selanjutnya. Jarak titik A ke garis PC. Gambar lagi kubusnya. Terus kita garis dulu PC. Garis PC-nya yang mana nih? PC ini ya. Nah, titik A diproyeksikan ke garis PC. Nih, kita misalkan jatuhnya itu di titik R ya. Berarti jarak titik A ke garis PC itu adalah AR. Segitiga bantuannya yang mana nih? Berarti segitiga PAC itu kan. Nah, kita tentuin lagi PAC apa sih? Itu kan. Kita cari tahu panjangnya apa? AP. Tadi berdasarkan soal yang C tadi itu yang soal sebelumnya itu AP itu didapat apa? Tadi akar yang didapat AP-nya itu 12. PC-nya itu tadi juga udah didapatkan di soal yang C nih. Nah, soal sebelumnya PC-nya itu dapat akar 80 atau disederhanakan jadi 4 akar 5. AC itu adalah diagonal bidang. Berarti AC-nya itu berapa? 8 akar 2. Itu ya. Nah, segitiga PAC berarti kan ini panjang sisinya beda-beda kan? Terus bukan Pitagoras juga. Bukan triple Pitagoras. Berarti segitiga PAC ini segitiga sembarang. Kalau kita gambar seperti ini nih. Segitiga PAC yang R-nya. Kita tulis yang diketahui, AP-nya 12. AC-nya 8 akar 2. Di sini kita kan PC-nya itu kan 4 akar 5. Berarti kita misalin RC-nya itu X. Berarti PR-nya 4 akar 5 dikurang X. Nah, kita lihat nih ya. AR-nya nih. AR kuadrat sama dengan AR kuadrat. Nah, berarti pakai Pitagoras. Perhatikan segitiga ARP. Ya kan? Segitiga ARP. Berarti kalau kita mau cari AR, itu kan 12 kuadrat. Kan? Kalau kita cari AR kuadrat, berarti 12 kuadrat dikurang 4 akar 5 dikurang X kuadrat. Kalau kita perhatikan segitiga ARC, berarti AR kuadratnya itu 8 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Sederhanakan, 12 kuadrat 144. Terus 4 akar 5 kuadrat dikurang, maaf ini salah ya, ini harusnya 4 akar 5 dikurang X kuadrat. Harusnya 4 akar 5 aja. Ini ada kurungnya lagi nih, kurung 2. Ini kurung ya. Jadi ini kurung 4 akar 5 dikurang X terus dikuadratin. Gitu. Sama dengan 8 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Ini 4 akar 5-nya kan dikuadratin, jadinya 4 kuadrat kali akar 5 kuadrat, jadi 80. Dikurang 2 kali 4 akar 5 kali X, jadi 8 akar 5X tambah X kuadrat. Min X kali min X, jadi plus kan, plus X kuadrat. Kalau kamu bingung, nanti terpisah aja dihitung. 4 akar 5 dikurang X dikuadratin, gitu hasilnya berapa. Nah, setelah didapat kayak gini, disederhanain lagi sama kamu. Jadi 144 dikurang 80, kan ini min kali min ya, jadi plus 8 akar 5X, ini min kali plus, jadi min X kuadrat. Sama dengan 128 dikurang X kuadrat. Nah, nanti pindah-pindah ruas nih. Jadi 8 akar 5X, terus kan ini min X kuadrat tambah X kuadrat ya. Jadinya kan 0. Nah, ini tinggal 128 dikurang 144 tambah 80. Jadi hasilnya itu 64. Nanti dapatlah ini di sini. Kan tadi 8 akar 5X sama dengan 64. Berarti X 4 per 8 akar 5. Disederhanain. Jadi 8 per akar 5. Lalu dirasionalkan.
Nggak usah dirasionalkan, langsung aja. Tadi kan kita sebelumnya kan di sana dapat rumus AR-nya itu kan, AR-nya nih 8 akar, AR-nya kan 8 akar 2, AR-nya jadi akar 8 akar 2 kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, X-nya substitusi nih dari sini, 8 per akar 5. Nah, jadi 8 akar 2 kuadrat dikurang 8 per akar 5 kuadrat. Jadi akar 128 dikurang 64 per 5. Samain penyebutnya. Nah, dihitung seperti biasa. Jadi akar 24 per 5. Nah, akar 24 itu 2 akar 6 per akar 5 dirasionalin. Berarti dikali akar 5 per akar 5. Dapatlah 2 per 5 akar 30. Jadi jarak titik A ke garis PC adalah 2 per 5 akar 30 cm. Gitu ya, jadi perlu diperhatikan konsep-konsepnya itu. Jadi kalau ketemu segitiga bantuannya, segitiga sama sisi seperti apa, kalau ketemu segitiga bantuannya segitiga sama kaki, seperti apa caranya, atau kalau segitiganya sembarang gimana gitu ya.